Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa Abuge. Dan teman-teman, di depan kita ini ada sebuah buku, yaitu buku Macekan, dimana buku ini sudah saya review di video sebelumnya. Akan tetapi di video kali ini supaya lebih detail, saya khususkan untuk mereview buku ini sekaligus untuk belajar mengenai istilah-istilah yang dipakai seperti hari sangar, seperti sangar tahun, galengan tahun, taliwangke tahun, jatingarang, dan juga negosiasi, sangar sasi, seperti itu, agar teman-teman yang belum mengerti tentang nama-nama ini atau mungkin masih asing nanti bisa paham. Dan juga di sini tertulis juga untuk windunya, yaitu windu Adi, windu Kuntoro, windu Sangoro, dan windu Sanjoyo, dimana di dalam tanda kurung ini merupakan tahun pertama di setiap windu, dimana tahun alif itu ada dua, maksudnya itu dimulai dari dua wuku, yaitu tahun alif dimulai dari Rebo Wage Langkir, dan juga tahun alif yang dimulai dari Rebo Wage Kulau. Dan untuk detailnya nanti langsung saja kita buka di tahun alif. Jadi seperti ini untuk isi dari buku Macekan ini. Ini merupakan tahun alif, dimana tahun alif itu nanti akan dimulai galengan tahunnya atau tanggal 1 suronya ada di Rebo Wage. Wukunya akan jatuh di wuku Langkir atau Kulau, tergantung windunya. Jika kita menggunakan atau sedang berjalan windu Adi, maka menggunakan wuku Langkir. Dan jika kita masuk ke windu Kuntoro, kita akan menggunakan Rebo Wage Kulau. Jadi galengan tahunnya di sini untuk windu pertama, yaitu windu Adi, kita menggunakan Rebo Wage Langkir. Ketika kita masuk ke windu Kuntoro, kita menggunakan galengan tahunnya di Rebo Wage Kulau. Ketika kita masuk ke windu yang ketiga, yaitu windu Sangoro, kita kembali lagi ke Rebo Wage Langkir. Dan masuk ke windu keempat, yaitu windu Sangoro, kita masuk Sanjoyo, maksudnya kita menggunakan Rebo Wage Kulau. Jadi seperti ini, seperti di sampulnya, tergantung windu yang kita masuk saat ini di windu apa. Setelah itu, di tahun alif ini ada 4 hari yang perlu dihindari, yaitu Macekan tahun atau sangar tahun. Selasa Pon ini merupakan hari terakhir di tahun Jim akhir yang tidak bisa kita gunakan setahun penuh di tahun alif. Sekali lagi, jika kita saat ini berada di windu Sanjoyo, kita menggunakan wuku yang sebelah kanan. Jadi sangar tahun alif itu ada di Selasa Pon, wukunya Kulau. Begitu juga dengan galengan tahun alif di windu Sanjoyo akan jatuh di hari Rebo Wage, wukunya Kulau. Taliwangke ini merupakan hari ketiga dari galengan tahun, atau bisa diartikan tanggal 3 tahun alif. Tidak bisa digunakan setahun penuh, yaitu Jumat Legi wuku Kulau. Tidak bisa digunakan di tahun alif. Terus Jatingarang merupakan galengan tahun di tahun sebelumnya, yaitu tahun Jim akhir, yang dimana Jim akhir itu galengan tahunnya adalah Jumat Wage, wukunya Uye. Jadi 4 hari ini Macekan tahun, galengan tahun, taliwage, Jatingarang tidak bisa digunakan di tahun alif. Kemudian ini ada bulan Suro, bulan Sabar, bulan Mulut, Batu Mulut. Ini di situ tertulis misalkan ini 1 Suro jatuh pada hari Rebo Wage, wukunya Kulau. Kalau windu Sanjoyo, kalau windu Adi atau windu Sangoro akan jatuh di wuku Langkir. Sedangkan Kuntoro dan Sanjoyo jatuh di wuku Kulau. 1 Suro jatuh di Rebo Wage. Kemudian sangar sasi ini adalah pakem. Sangar sasi Suro adalah Sabtu Legi dan Akad Legi. Tidak terikat wuku apapun. Jika harinya sudah Sabtu Legi atau Akad Legi, maka tidak bisa digunakan pada bulan Suro ini. Kemudian nas tanggal 4, yaitu dihitung dari Rebo Wage. Dia nanti, ini kan tanggal 1
1, 2, 3, 4 jatuhnya di Sabtu Pahing. Bukunya tetap sama yang digunakan. Kalau kita berada di Windu Sanjaya menggunakan buku yang sebelah kanan. Terus ini Buddha Wekasan adalah Rabu terakhir di bulan Suro ini, itu juga tidak bisa digunakan. Kalau di daerah sini memang tidak berani menggunakan, itu jatuh pada Rabu Pahing. Sedangkan Macekan Sasi adalah hari terakhir di bulan Suro, itu jatuh di hari Kamis Pon. Kemudian tanggal 1-nya nanti sudah masuk, besoknya sudah masuk di bulan Sabar, yaitu Jumat Wage. Bukunya tetap menggunakan yang kanan kalau Windu Sanjaya. Jadi isinya ini, 4 hari ini harus dihindari di bulan Suro. Begitu juga dengan di bawahnya, 4 hari ini adalah hari yang dihindari di bulan Sabar. Sedangkan yang atas tadi, 4 hari ini adalah 4 hari yang harus dihindari setahun penuh di tahun Alif. Seperti itu. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, seperti tahun Ehe juga seperti itu. 4 hari ini dihindari digunakan di tahun Ehe, dan 4 hari ini digunakan di bulan Sabar. Jadi seperti itu. Misalkan kita mau buat hajatan atau mengadakan hajatan di bulan Sabar, tahunnya Ehe, yang perlu kita perhatikan nanti adalah yang jelas menghindari 4 hari ini: Sanggar Sasi, Nas tanggal 4, Buddha Wekasan, dan Macekan Sasi. Bukunya tetap menggunakan yang kanan kalau Windu Sanjaya. 4 hari ini tidak bisa digunakan di bulan Sabar. Kemudian ditambahi 4 hari ini, itu juga tidak bisa digunakan di tahun Ehe. Jika kita mengadakan hajatan di tahun Ehe ya, tahun Ehe bulan Sabar misalkan seperti itu. Kemudian jika sudah ditandai 8 hari ini, 8 hari di bulan Sabar dan 4 hari di bulan Sabar dan 4 hari di tahun Ehe, ini sudah ditandai, misalkan ada yang tidak pas, nanti kita tetap harus mencari di buku Pawukon. Kita cari hari yang hijau atau kuning, yang sedang atau yang mulus. Jadi intinya seperti itu. Kita mencari hari yang mulus dan menggabungkan antara penanggalan ini. Jadi buku Macekan itu seperti penanggalan, di mana buku Macekan ini bisa digunakan untuk menandai tanggal 1 setiap bulannya sepanjang selama 8 tahun, atau bisa dibilang 1 windu. Kemudian di sini ada tulisan 4 windu, ini maksudnya wuku yang kita gunakan selama 4 windu. Jadi memang kalender ini bisa aktif selama 4 windu, karena di sini sudah saya tuliskan seperti buku-bukunya. Jadi memang ini sudah pakem sekali, dan ini akan aktif selama-lamanya. Jadi memang ini aktif sepanjang masa untuk kalender. Jadi bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang untuk penanggalan. Misalkan kita langsung masuk ke tahun Dal, misalkan tahun Dal gitu. Tahun Dal akan jatuh di hari Sabtu Legi, bukunya Bedangkungan untuk Windu Sanjaya. Dan misalkan kita mau mencari bulan Mulut, itu nanti akan jatuh di hari apa? Sudah jelas di sini, jatuh di hari Selasa Kliwon. Jadi memang ini adalah pakem kalender sepanjang masa. Dan mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, untuk pengenalan buku Macekan dan juga mengenal istilah-istilah seperti Sangaring Tahun, Galengan Tahun, Taliwangke Tahun, Jatingarang, Nogo Sasi, Sanggar Sasi, Nas tanggal 4, Buddha Wekasan, dan Macekan Sasi. Dan jika ada teman-teman yang masih bingung, nanti silahkan ketik di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk like dan share video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan saya semangat untuk membuat video seperti ini. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.